Pada bagian kedua video kuliah ini, mari kita lihat contoh lain dalam perhitungan integral konvolusi. Jadi di sini kita akan menghitung konvolusi antara sinyal X dan sinyal H di sini, di mana sinyal X di sini berbentuk pulsa, sedangkan sinyal H adalah berbentuk segitiga. Dan bisa juga kita lihat bahwa kedua sinyal ini mempunyai durasi yang berhingga. Jadi sinyal X di sini ya mulai dari 0 berakhir di 1, jadi durasinya adalah 1, sedangkan sinyal H mulai dari 0 dan berakhir di T sama dengan 2, dengan demikian mempunyai durasi itu sama dengan 2. Dengan demikian bisa kita cek dari rumusan sebelumnya, nanti durasi hasil konvolusi, yaitu durasi sinyal Y itu adalah Lx, ya, durasi sinyal X ditambah durasi sinyal H, ya, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan kita juga bisa cek bahwa apabila sinyal X mulainya dari 0 dan berakhir di 1, ya, kemudian sinyal H mulainya dari 0 dan berakhir di 2, maka sinyal hasil konvolusi mulai dari ya, penjumlahan awal sinyal X yaitu 0 dan awal sinyal H yaitu 0. Jadi sinyal H juga mulainya dari 0. Oke. Kemudian untuk sinyal Y nanti akan berakhir pada waktu yang merupakan hasil penjumlahan akhir sinyal X yaitu 1 dan akhir dari sinyal H ya, yaitu 2. Ya, jadi nanti hasil konvolusi akan berakhir pada waktu 3. Ya, jadi bisa kita lihat di sini nanti hasil konvolusi akan mulai dari waktu 0 sampai dengan 3 ya, dengan durasi adalah 3. Oke, ini prediksi awalnya. Oke. Oke, jadi di sini kita lihat definisi dari sinyal X, yaitu amplitudo sinyal X itu bernilai 1 untuk waktu dari 0 sampai 1, sedangkan sinyal H ya, itu amplitudonya mempunyai definisi seperti ini, yaitu negatif 0,5 T tambah 1 untuk waktu 0 sampai dengan 2. Jadi saya harap para mahasiswa bisa menemukan persamaan sinyal untuk H, karena ini pada hakikatnya adalah persamaan garis ya untuk rentang waktu T dari 0 sampai dengan 2. Oke. Nah, sekarang dalam melakukan integral konvolusi ya, di sini mari kita lihat lagi proses perhitungannya. Oke. Jadi di sini konvolusi antara sinyal H dan sinyal X adalah integral dari H tau XT kurang tau, D tau, atau juga boleh jadi pada bentuk yang pertama di sini ya, bentuk ya atau dari sinyal H tau-nya itu tidak berubah ya. Jadi yang mengalami pergeseran ya dan pembalikan itu adalah sinyal X. Sedangkan pada bentuk kedua yang juga ekuivalen ya, sinyal X-nya tidak mengalami pergeseran atau operasi lainnya. Jadi yang mengalami operasi pergeseran dan pembalikan adalah sinyal H. Jadi nanti para adik-adik mahasiswa boleh memilih salah satu dari kedua bentuk integral ini. Tips yang bisa kita lakukan adalah gunakan sinyal yang sederhana untuk sinyal yang mengalami pergeseran dan pembalikan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingkan bentuk sinyal X dan H, maka di sini kalau menurut saya yang lebih mudah untuk lakukan pergeseran dan pembalikan adalah sinyal X karena nilainya adalah konstan untuk periode waktu tertentu. Okay? Selama durasi waktu satu satuan waktu. Oke. Nah, sekarang karena di sini kita menentukan sinyal XT yang mengalami pembalikan dan pergeseran, jadi kita harus menentukan gambar sinyal dari XT
kurang tau. Oke, mari kita lihat pada slide kosong ini. Jadi di sini kita awalnya mempunyai xt, ya. Jadi kita rubah domain waktunya dari t menjadi tau. Dengan demikian x tau itu adalah seperti ini, ya, untuk waktu dari 0 sampai dengan 1. Nah, di sini kita ingin memperoleh nilai xt kurang tau atau x min tau tambah t. Oke, jadi kita gambarkan dulu. Langkah berikutnya adalah kita gambarkan dulu x tau ditambah t. Oke. Ya. Ini ada dua kasus, ya. Untuk t positif, t lebih besar atau sama dengan 0, dan t negatif. Oke. Jadi kita gambarkan dulu untuk kasus t lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Sini tahu. Oke. Jadi bila t-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka di sini x tau-nya itu kita geser ke sebelah kiri sejauh t. Oke. Jadi kita peroleh, ya, gambarannya seperti ini. Oke, ini negatif t, ya, karena kita geser sejauh t. Jadi di sini bernilai negatif t, sedangkan di sini adalah nilainya adalah negatif t tambah 1, karena lebar atau durasi sinyal ini adalah 1. Oke, jadi di sini kita constraint tetap, jadi lebar sinyal adalah 1. Dan ini adalah kasus saat t-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 dan t-nya itu lebih besar dari 1. Oke. Nah, bagaimana kalau t-nya itu lebih kecil dari 1? Maka gambar yang kita peroleh adalah seperti ini. Ini negatif T, ini juga negatif T plus 1. Oke, ini adalah kasus pada saat T juga lebih besar atau sama dengan 0, akan tetapi nilai T-nya itu, ya, berada antara 0 dan 1. Oke, jadi untuk T lebih besar dari 0 pun ada dua jenis gambar yang kita peroleh. Sekarang mari kita lihat apa perbedaan gambar yang sebelah kiri ini dengan sebelah kanan. Kita lihat bahwa pada gambar yang sebelah kiri ini, ya, sinyal yang kita punya di sini, yang berwarna merah ini, ya, semuanya berada pada sumbu tau negatif. Oke, ya, jadi kita lihat kaki sebelah kaki belakang dan kaki depan, ya, dua-dua berada pada saat taunya negatif. Sedangkan pada gambar sebelah kanan di sini, ya, di sini salah satu kakinya, ya, kaki belakangnya itu berada pada waktu tau negatif, sedangkan kaki yang satu lagi, kaki depannya, berada pada waktu tau positif. Ya, jadi di situ perbedaan antara kedua gambar ini. Jadi ini kita mempunyai dua kasus yang berbeda untuk T lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang mari kita lihat kasus berikutnya, itu T lebih kecil dari 0. Oke. Jadi T-nya negatif. Jadi di sini kita punya gambar, ya, untuk case kasus T lebih kecil dari 0, ya, kita gambar.
Jadi sinyal ini kita geser ke sebelah kanan ya sejauh negatif T. Oke, seperti yang sudah kita lakukan pada contoh sebelumnya, geser kanan sejauh negatif T. Oke. Jadi di sini kita peroleh, apabila kita geser sejauh T ke sebelah negatif T ke sebelah kanan, ya, kita peroleh bentuk sinyal seperti ini. Oke, jadi di sini nilainya adalah negatif T, dan di sini adalah negatif T tambah 1. Oke, nah untuk melakukan pengecekan ya, apabila mahasiswa bingung dengan gambar ini yang mungkin agak abstrak, ya bisa mengambil contoh saja, misalnya untuk gambar yang ini, yang di sebelah kiri ini, kita ambil contohnya misalnya adalah T itu sama dengan 2. Ya. Jadi mahasiswa bisa membayangkan ya, bagaimana sinyal ini, ya, X tau di sini, itu digeser ke kiri sebesar 2 satuan waktu. Oke, jadi nanti 0 ini di sini menjadi negatif 2, ya, seperti di sini kita lihat di sini negatif 2 nilainya min T, jadi kalau T-nya kita ganti 2, negatif 2, dan sudah pasti berakhir di negatif 1 karena lebar dari sinyalnya adalah 1. Dan untuk kasus yang ini, mahasiswa nanti bisa membayangkan dengan mengambil nilai misalnya T sama dengan 0,5. Dengan demikian nanti sinyalnya berada, kaki yang belakangnya berada pada waktu tau negatif 0,5, dan kaki depannya berada pada saat tau sama dengan 0,5. Oke, yang ini mahasiswa juga bisa mengambil contoh misalnya T-nya sama dengan negatif 1. Oke, dengan demikian di sini ya kaki belakangnya bernilai 1 dan kaki depannya bernilai 2. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan gambar untuk X T kurang tau. Oke, juga ini X T kurang tau semuanya. Oke, langkah terakhir yaitu kita lakukan proses pembalikan, sehingga kita peroleh nanti X negatif tau tambah T. Oke, jadi sinyal ini kalau dibalikkan, kita peroleh yang warna hijau, jadi kita peroleh sinyalnya seperti ini. Kalau kita balikkan, kita cerminkan terhadap sumbu vertikal ini, sehingga di sini indeks waktunya kita peroleh T di sini, sedangkan di sini adalah T kurang 1. Oke, demikian juga untuk sinyal yang ini, ya, kita peroleh bentuk gambarnya adalah kira-kira seperti ini. Oke, oke, di mana ini adalah nilainya T di sini. Oke, sedangkan di titik ini kita punya T kurang 1. Oke, kemudian untuk sinyal yang ini, setelah mengalami proses pembalikan, kita peroleh sinyalnya kira-kira seperti ini. Oke, yang ini adalah T, di sini adalah T kurang 1. Oke, jadi di sini nanti kita akan mengkaji beberapa kasus, ya, karena di sini untuk X negatif tau tambah T sendiri, di sini kita mempunyai 3 gambar untuk yang berwarna hijau ini. Untuk kasus T lebih besar atau sama dengan 0, kita mempunyai 2 gambar, sedangkan untuk T lebih kecil dari 0, kita mempunyai 1 gambar di sini. Oke. Oke. Sedangkan yang kita lihat pada slide ini, ya, ini merupakan contoh, ya, salah satu dari ketiga gambar ini. Jadi yang kita lihat di sini adalah gambar yang ini, kasus T lebih besar dari 0, di mana T-nya itu nilainya antara 0 sampai dengan 1. Oke. Sekarang mari kita lihat kasus yang pertama, yaitu kasus untuk T lebih kecil dari 0. Jadi yang kita gunakan adalah
xt kurang tau pada gambar yang ini. Jadi di sini kita lihat kaki belakang dari kaki depan dan kaki belakang dari sinyal warna hijau ini ya, berada pada untuk tau lebih kecil dari 0. Oke, untuk tau lebih kecil dari 0. Jadi di sini semuanya berada sinyalnya berada pada tau lebih kecil dari 0 atau pada tau negatif ya, pada sumbu tau negatif. Jadi kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ini sama dengan yang kita peroleh di sini. Oke. Jadi sinyal xt kurang tau di sini ya, atau x negatif tau tambah t di sini ya, kita kalikan dengan sinyal h tau. Oke. Dan kita lihat ya, baik pada waktu tau lebih kecil dari 0 ataupun untuk tau lebih besar dari 0 ya, ini hasil perkaliannya adalah 0. Kenapa? Karena pada untuk tau lebih kecil dari 0, sinyal x tau-nya ya, saya buat di sini pada waktu tau lebih kecil dari 0, x tau-nya itu ya, nilainya sembarang ya. Ada 0 di sini, kemudian 1, kemudian 0 lagi. Ya, ini mengikuti persamaan sinyal untuk x tau. Sedangkan untuk h tau itu nilainya adalah 0. Jadi apapun nilai amplitudo x tau di sini, apabila dikalikan dengan h tau yang nilainya 0, maka hasilnya adalah 0. Oke. Jadi untuk tau lebih kecil dari 0, hasil perkalian xt kurang tau dan h tau adalah 0. Jadi apabila ini dikalikan, itu hasilnya adalah 0. Kemudian untuk tau lebih besar atau sama dengan 0, kita lihat nilai xt kurang taunya, ya sorry, ini juga t kurang tau, itu sama dengan 0 ya. Jadi daerah ini amplitudo dari xt kurang tau adalah 0, sedangkan h tau itu mengikuti persamaan yang kita peroleh tadi, yaitu negatif 0,5 tau tambah 1. Oke, lihat persamaan ini. Oke, untuk waktu tau lebih besar dari 0 ya. Jadi apabila ini dikalikan hasilnya juga sama dengan 0. Dengan demikian YT-nya ya, karena hasil perkaliannya adalah 0, maka YT-nya juga bernilai 0. Jadi untuk kasus T lebih kecil dari 0 ini selesai. Oke. Jadi untuk kasus ya sinyal ini ya kita sudah selesaikan. Jadi sekarang kita masuk ke kasus untuk T lebih besar dari 0. Oke. Oke, mari kita ambil kasus yang pertama dulu ya. Yaitu T-nya itu berada untuk rentang waktu 0 sampai dengan 1. Jadi di sini kita mempunyai kasus yang ini. Oke, jadi di sini untuk waktu T 0 sampai 1, kita gunakan XT kurang taunya seperti ini. Jadi salah satu kaki belakangnya, kaki belakangnya berada pada tau negatif, sedangkan kaki depannya berada pada tau positif. Oke, jadi seperti ini kita lihat. Dan sinyal ini X negatif T tambah negatif tau tambah T atau XT kurang tau ya, kita peroleh seperti ini, seperti yang sudah kita gambar pada coret-coretan sebelumnya. Kemudian ini adalah gambar untuk sinyal atau. Jadi apabila kita kalikan kedua sinyal ini, juga kita bagi area menjadi dua bagian, yaitu untuk tau lebih kecil dari 0 di sini, dan ini area tau lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Oke, karena ingat lagi kita akan menghitung integral h tau dikalikan x t kurang tau. Oke, jadi kita lakukan perkaliannya dulu. Kita lihat untuk t lebih kecil dari 0, tau lebih kecil dari 0, sorry, itu xt kurang taunya bernilai sembarang ya, yaitu bisa 0 ataupun 1. Oke. Sedangkan h taunya itu bernilai 0. Oke. Jadi kalau ini dikalikan hasilnya tetap 0. Oke. Oke, jadi untuk tau lebih kecil dari 0 itu untuk hasil perkaliannya adalah 0, dengan demikian integralnya adalah 0. Jadi untuk area yang ini ya. Di sini
yang saya masukkan nilainya bisa 0 dan 1 adalah, mari kita lihat untuk apabila waktunya itu, apabila taunya itu lebih kecil dari T kurang 1, maka amplitudo dari XT kurang taunya adalah 0. Kemudian untuk selang waktu di sini, amplitudonya 1. Jadi hanya dua nilai saja yang ada. Oke, ini yang saya maksudkan 0,1. Oke. Kemudian mari kita lihat kasus untuk tau lebih besar atau sama dengan 0 di sini. Oke, jadi pada kasus ini, ya, XT kurang tau itu mempunyai nilai 1, ya, untuk tau dari 0 sampai T. Ya, kita lihat di sini untuk 0 sampai T, ya, itu nilainya adalah 1. Kemudian nilainya 0 untuk tau lebih besar dari T. Oke, saya harap mahasiswa paham. Jadi kita lihat sini untuk waktu taunya 0 sampai T, amplitudonya 1. Sedangkan untuk waktu taunya lebih besar dari T, ini amplitudonya adalah 0. Oke. Sekarang mari kita lihat definisi untuk H tau untuk waktu ini. Oke, jadi di sini untuk XT kurang tau sendiri juga dibagi menjadi dua bagian. Jadi apabila kita lihat gambar di sini, ya, untuk waktu yang ini 0, ya, untuk tau lebih besar dari 0 sampai dengan T, ya, itu nilai H tau itu, ataupun untuk waktu T lebih besar dari untuk waktu tau lebih besar dari T, itu mengikuti persamaan negatif 0,5 tau tambah 1. Oke. Kemudian fungsi H tau ini kita kalikan untuk kedua nilai XT kurang tau ini. Nah, jadi kita dapatkan dua hasil. Untuk waktu ya, taunya dari 0 sampai T, ya, untuk waktu dari sini sampai sini, ya, kita lihat nilai XT kurang tau adalah 1, sedangkan HT adalah negatif 0,5 T tambah 0,5 tau, 0,5 tau tambah 1. Dengan demikian hasil perkaliannya adalah tetap 0,5 tau tambah 1. Ya, ingat lagi, negatif 0,5 tau tambah 1 dikalikan 1, hasilnya adalah negatif 0,5 tau tambah 1. Atau sinyal yang warna merah di sini, ya, yang persamaannya adalah negatif 0,5 tau tambah 1 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah negatif 0,5 tau tambah 1. Sekarang kita lihat untuk waktu tau lebih besar dari T. Oke, ini nggak ada tandanya. Oke. Nah, di sini kita lihat XT kurang tau nilainya 0. Jadi kita lihat untuk waktu ini XT kurang taunya nilainya adalah 0. Jadi untuk waktu sinyal yang warna biru ya, kita lihat ini 0 nilainya untuk waktu tau lebih besar dari T sampai seterusnya. Sedangkan nilai sinyal H tau adalah negatif 0,5 tau tambah 1. Jadi apabila definisi untuk sinyal H tau ini dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Oke. Dengan demikian, untuk menghitung YT, ya, kita hitung saja hasil perkalian yang tidak bernilai 0. Jadi untuk area yang ini, ya, area sinyal yang ini, area waktu sinyal yang ini, jadi kita integralkan hasil perkaliannya dari 0 sampai T, kemudian hasil perkaliannya adalah negatif 0,5 tau tambah 1, sehingga kita peroleh hasilnya adalah ini bisa dikerjakan oleh mahasiswa nanti, ya, lakukan integral untuk ini, ya. Oke. Kemudian lakukan integral untuk 1, ya, ini bisa kita pecah seperti itu, kemudian dievaluasi untuk batas atas T dan batas bawah 0. Oke. Oke. Kemudian kita masuk kepada kasus berikutnya, ya, yaitu kasus T lebih besar dari 1. Oke. Jadi kita gunakan yang sinyal yang ini. Oke. Jadi kita punya hasil pertama di sini, ya.
Oke, kemudian kita masuk ke kasus berikutnya, yaitu kasus T lebih besar dari 1. Dan bisa kita lihat nanti di sini, ini nanti akan dipecah lagi menjadi beberapa kasus, itu bergantung kepada bagaimana sinyal XT kurang tau overlap dengan sinyal H tau. Nah, pada kasus ini, ya, kita lihat bahwa dalam penentuan seberapa besar nanti sinyalnya kita geser untuk XT kurang tau, itu bergantung kepada durasi sinyal XT kurang tau dan juga H tau. Jadi bisa kita lihat di sini, ya, pada kasus sebelumnya, pada saat T-nya lebih kecil dari 1 tetapi T-nya positif, ini bisa kita lihat, ya, pada saat T sama dengan 1, ya, kasus maksimum, pergeserannya maksimum, T sama dengan 1, maka sinyal yang berwarna hijau ini posisinya seperti ini. Ya, kalau pada saat T-nya sama dengan 1, berarti kita mempunyai 0 sampai 1 sinyal XT kurang tau. Jadi seperti ini. Oke. Oke. Jadi baik kaki kanan maupun apa namanya? Kaki belakang dan kaki kiri itu pada waktu maksimumnya itu dua-duanya overlap dengan sinyal yang warna merah. Oke. Tetapi secara umum kita lihat dari gambar ini, ya, sinyal biru, ya, dan sinyal merah itu hanya kaki depannya saja yang overlap dengan sinyal kaki depan dari sinyal warna biru yang overlap dengan sinyal warna merah, sedangkan kaki belakangnya tidak overlap dengan sinyal warna merah kecuali pada kasus T sama dengan 1. Nah, makanya untuk kasus T lebih besar dari 1, ya, kita nanti mempunyai bentuk overlapnya seperti ini, di mana baik kaki belakang dan kaki depan itu kedua-duanya overlap dengan sinyal yang warna merah. Makanya di sini kita ambil dulu kasusnya, ya, pergeserannya hanya satu satuan waktu. Oke? Karena nanti apabila untuk kasus berikutnya, apabila T-nya itu, ya, pergeserannya itu antara 2 sama 3, maka kita lihat, ya, overlap-nya itu kaki belakangnya overlap dengan sinyal warna merah, kaki belakang sinyal warna biru, sedangkan kaki depannya tidak overlap dengan sinyal warna merah. Kemudian kasus berikutnya, pada saat T lebih besar dari 3, ya, ini kedua kaki sinyalnya, ya, baik kaki depan sinyal warna biru, baik kaki belakang dan kaki depan itu tidak overlap dengan sinyal warna merah. Jadi untuk kasus T lebih besar dari 1 ini kita mempunyai 3 kasus. Oke, 3 kasus. Oke, kasus pertama, ya, saya kaki depan dan belakang sinyal biru, ya, overlap dengan sinyal merah. Ingat kembali, ya, sinyal biru itu maksudnya sinyal XT kurang tau, sinyal merah itu sinyal H tau. Kemudian kasus yang kedua, ya, kaki belakang overlap, kaki depan tidak overlap. Oke, kemudian kasus ketiga, kedua kaki tidak overlap. Tidak overlap. Oke. Nah, cara menentukan kaki mana yang overlap bisa melihat dari persamaan, ya, matematis untuk kaki belakang dan kaki depan. Jadi kaki belakang di sini persamaan adalah T kurang 1, kemudian kaki depannya adalah T. Jadi nanti dengan memasukkan nilai T di sini dalam rentang waktunya, nanti mahasiswa bisa cek, ya, apakah kaki belakang atau depannya itu overlap dengan sinyal yang warna merah. Karena kita lihat sinyal yang warna merah ini, ya, mempunyai waktu awal pada saat tau sama dengan 0 dan berakhir pada saat tau sama dengan 2. Jadi dengan memasukkan nilai T pada awal dan akhir sinyal warna biru ini, nanti mahasiswa bisa menentukan
pada saat kapan kaki depan atau kaki belakangnya overlap. Jadi contohnya pada kasus ini, pada saat T-nya itu lebih besar dari 1, maka kaki belakangnya itu sudah pasti nilainya adalah lebih besar dari 0. Oke. Ya, kita masukkan aja 1 di sini. 1 kurang 1 adalah 0 ya, karena T-nya lebih besar dari 1, ini tau lebih besar dari 0. Jadi maka kaki belakangnya itu sudah pasti nilainya adalah pada saat tau lebih besar dari 0. Bagaimana yang kaki depannya? Kalau ini T-nya lebih besar dari 1, maka tau di sini kaki depannya ini sudah pasti lebih besar dari 1. Makanya gambarannya seperti ini, pasti overlap. Oke. Sedangkan batas akhirnya adalah 2. Dengan demikian, nilai dari kaki belakang itu sudah pasti 1, paling besar. Oke, pasti lebih kecil dari 1 kaki belakangnya. Sedangkan kaki depannya, karena sini lebih kecil atau sama dengan 2, maka nilai kaki depannya, nilai kaki depannya juga sudah pasti itu lebih kecil dari 2. Oke, jadi mau tidak mau sinyal kita ini berada pada durasi waktu 1 dan sampai dengan 2. Dengan demikian kedua kakinya ini pasti overlap dengan sinyal yang warna merah. Oke. Nah, untuk menentukan perkalian sinyal yang warna biru dan sinyal warna merah ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk waktu di sini, ya, kemudian waktu di sini, kemudian waktu di sini. Oke, ini bisa kita bilang pada saat taunya itu lebih kecil dari T kurang 1. Oke, kemudian waktu bagian kedua itu pada waktu taunya itu T kurang 1 sampai T. Oke, kemudian pada waktu ketiga itu pada saat taunya itu lebih besar dari T. Oke. Nah, bisa kita lihat pada dua area ini, ya, amplitudo dari xt kurang tau itu adalah 0. Oke, dengan demikian apabila kita kalikan dengan sinyal h tau, ya, pada durasi waktu ini dan ini, maka hasil perkaliannya adalah 0. Dengan demikian kita hanya berkonsentrasi pada nilai tau antara T kurang 1 dan T, di mana pada rentang waktu tau ini amplitudo xt kurang tau adalah 1, sedangkan h tau mengikuti persamaan sinyalnya yaitu negatif 0,5 tau tambah 1, sehingga negatif 0,5 tau tambah 1 dikalikan dengan 1 nilainya adalah negatif 0,5 tau tambah 1. Kemudian kita lihat untuk batas integralnya sendiri mengikuti rentang waktu di mana perkalian ini menghasilkan nilai ini. Jadi kita lihat di sini taunya berlaku untuk T kurang 1 sampai T. Jadi batas integralnya juga mengikuti, yaitu dari T kurang 1 sampai T. Ini untuk kasus T antara 1 sampai 2. Kemudian kita lihat kasus berikutnya, yaitu kasus T-nya itu antara 2 dan 3. Nah, bisa kita lihat juga dari persamaan waktu, ya, kaki belakang dan kaki depan untuk xt kurang tau. Ya. Ya. Jadi di sini T-nya lebih besar dari 2, dengan demikian di sini pasti nilainya berada di antara 1. Ya. Paling besar, ini nilainya pasti lebih besar dari 1. Oke. Oke, untuk bila T-nya sama dengan 2, oke, berarti taunya lebih besar dari 1. Ya. Oke. Sedangkan untuk kaki depannya itu pasti bernilai lebih besar dari 2. Di sini T-nya antara 2 sampai 3, dengan demikian nilai minimum dari kaki belakang ini adalah T lebih besar dari 1, maksimumnya adalah 3, berarti 3 kurang 1, 2. Ini taunya lebih kecil dari 2. Oke, jadi kaki belakang itu hanya bisa mempunyai nilai antara 1 dan 2. Sekarang mari kita lihat kaki depannya. Kaki depan itu T lebih kecil dari 3. Dengan demikian T-nya itu nilai paling kecilnya adalah T lebih besar dari 2, berarti
minimum nilainya adalah 2, oke, untuk kaki depan, sedangkan yang paling kecilnya adalah T lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi nilai kaki belakang itu antara 1 dan 2, sedangkan nilai kaki depan antara 2 sampai 3. Makanya di sini kita lihat kalau misalnya nilai kaki belakangnya itu antara 1 dan 2, berarti masih overlap dengan sinyal warna merah, karena sinyal warna merah punya durasi dari 0 sampai 2. Jadi di sini kita punya 1 sampai 2, jadi kaki belakang dari sinyal warna biru ini masih overlap dengan sinyal warna merah. Oke, nah sekarang mari kita lihat kaki depannya. Kita lihat di sini kaki depannya berada pada interval 2 sampai dengan 3. Dan kita lihat sinyal warna merah itu untuk waktu lebih besar dari 2 sampai 3 itu nilainya adalah 0. Jadi hanya kaki belakangnya saja yang overlap dengan sinyal warna merah. Oke. Jadi untuk melakukan operasi perkalian dan integral konvolusi di sini kita lihat tiga area. Oke. Area yang pertama adalah untuk tau lebih kecil dari T kurang 1. Oke. Kemudian kita lihat area antara kemudian tau lebih besar dari 2. Oke. Pertanyaannya kenapa, Pak? Oke. Jadi kita lihat kenapa untuk tau lebih kecil dari T kurang 1 itu xt kurang taunya itu bernilai 0. Oke. Sedangkan untuk tau lebih besar daripada 2 itu nilai h taunya yang bernilai dengan sama dengan 0. Jadi perkalian kedua sinyal ini ya, untuk waktu t lebih kecil dari tau lebih kecil dari t kurang 1 ataupun tau lebih besar dari 2 akan menghasilkan yt sama dengan 0. Ya, hasil konvolusinya pasti sama dengan 0. Jadi yang kita tertarik adalah untuk rentang waktu, yaitu antara T kurang 1 itu sampai dengan 2, di mana kedua sinyal ini overlap. Jadi dari T kurang 1 sampai 2 kita lihat di sini, ini overlap sinyalnya. Oke. Oke. Dan kita lihat untuk rentang waktu ini nilai sinyal xt kurang tau itu sama dengan 1. Ya. Jadi untuk rentang waktu ini bisa kita lihat. Ya, untuk rentang waktu itu xt kurang tau nilainya adalah 1, sedangkan h tau itu adalah negatif 0,5 tau tambah 1. Jadi kalau kita kalikan tetap hasilnya negatif 0,5 tau tambah 1. Kemudian batas integralnya mengikuti rentang waktu di mana kedua sinyal ini overlap. Jadi dari T kurang 1 sampai dengan 2. Oke. Kemudian kita lihat kasus yang terakhir yaitu pada saat T lebih besar dari 3. Oke. Jadi di sini untuk kaki belakangnya kita punya waktunya T tau lebih besar dari 2. Sedangkan untuk kaki depannya taunya lebih besar dari 3. Oke, jadi di sini kita lihat karena sinyal H tau ini berada pada rentang waktu 0 sampai 2, maka bila kaki belakang dan depan dari xt kurang tau ini itu tidak akan pernah overlap dengan sinyal H tau. Oke, karena kedua sinyal ini tidak overlap ya. Jadi kalau kita kalikan pada area yang sama, misalnya di sini dan di sini, ya, baik pada kedua rentang waktu itu nilainya adalah 0. Dengan demikian YT di sini adalah sama dengan 0. Oke. Jadi di sini kita mempunyai 5 kasus ya. Oke, jadi mari kita lihat lagi. Pada kasus pertama, yaitu pada saat T lebih kecil dari 0, kita dapatkan YT-nya sama dengan 0. Oke, catat. Kemudian kasus kedua, untuk rentang waktu 0 sampai 1, kita selesaikan integral yang ini. Saya serahkan kepada mahasiswa bagaimana hasilnya. Kasus ketiga, kita punya ekspresi seperti ini. Ya, mahasiswa juga diminta untuk menyelesaikan integral ini. Kemudian kasus keempat, dan kasus kelima, di mana YT-nya juga bernilai 0. Jadi apabila kita rangkumkan, ya, seperti ini kira-kira hasil konvolusi antara sinyal X dan sinyal H. Ini adalah kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, kasus 5. Oke. Dan bila kita gambarkan, kira-kira bentuk gambarnya seperti ini. Jadi untuk T lebih kecil dari 0 hasilnya adalah 0, dan untuk
sorry ini T seharusnya. Untuk T lebih besar dari 3 nilainya adalah 0. Jadi untuk lebih besar dari 3, sorry. Ini T lebih kecil dari 0. Jadi kita lihat durasi sinyalnya sekarang ya, mulainya dari 0 sampai dengan 3. Jadi durasinya adalah 3. Ya, ini sesuai dengan hasil prediksi kita sebelumnya. Oke. Dan ini adalah kasus kedua, gambarnya yang warna biru. Ya, ini kasus 1. Oke, yang sinyal warna merah adalah kasus 3, sinyal warna coklat adalah kasus 4, dan ini adalah kasus 5. Oke. Bila para adik-adik mahasiswa melihat hasil perhitungan integral konvolusi ini rumit, ya bisa dikatakan seperti itu, saya mengakuinya. Ini cukup rumit, jadi mahasiswa diminta untuk sering melakukan latihan untuk integral konvolusi ini, sehingga nanti para adik-adik mahasiswa paham bagaimana melakukan pergeseran sinyal dan seberapa besar sinyalnya digeser, dan juga untuk menentukan berapa banyak kasus yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan sebuah integral konvolusi. Oke, jadi di sini ilustrasi untuk integral konvolusi atau operasi konvolusi. Jadi di sini juga menggambarkan bagaimana kebingungan ya, seorang mungkin para mahasiswa untuk memahami konvolusi.